Manu Semahe. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Kamis minggu ketiga. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Glorius D. Bawengan MTH. Beliau Ketua BP Majelis Bis Jemaat Bait Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi PKJ 13 ayat 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Selamat pagi saudara. Mari kita bersama masuk dalam hadirat Tuhan. Ibadah kita habiskan. Dengan nama Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dari Lukas 10 ayat 27 inilah nas pembimbing kita. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat silakan duduk. Dengarkanlah ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17.
Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan satu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Jemaat diundang berdiri, kita mengaku dosa di hadirat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan, kuasa kasih setiamu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat hidup menurut kehendak. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin.
Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bukan karena engkau, bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan dua kasih perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya, melalui pengorbanan putra-putranya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan yang mulia. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat silakan duduk. Mari saudara, kita berdoa. Bagimu ya Kristus, penguat, pemberi kesehatan, pemberi akal budi, karunia, kasih setia, kami bawa hidup di dalam tangan kemurahan. Kami persembahkan hidup kami untuk menerima anugerah kebenaran sabda yang mengisi ruang-ruang di seluruh batin, pikiran, kalbu dan sanubarinya, yaitu firman kekuatan yang berasal dari Kristus Yesus yang nyata menghidupi kami. Pakai semua kami, hamba-Mu yang memberitakan, jemaat-Mu yang rindu untuk disentuh oleh kebenaran, dan semua peralatan pelayan menjadi bagian dari sabda kebenaran Kristus. Dalam Roh Kudus kami sambut firman. Amin. Markus 3 ayat 31 sampai 35 menjadi bacaan leksionari Gemis pada hari Minggu ini. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudara?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudara. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara
yang berbahagia ialah semua kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya selalu. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberi persembahan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa. Kami datang dengan sukacita untuk membawa persembahan. Kiranya Bapa senantiasa memberkatinya demi kelangsungan gereja-Mu di dunia, terkhusus lagi gereja Gemis Zaitun, ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami masih boleh bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Ajar kami selalu mengucap syukur, memberi yang berkenan atas Engkau, Bapa sumber berkat bagi kami. Amin. Tersedia
dipersilakan duduk. Saudara kekasih, dulu di depan gereja Gemis Zaitun ini akan sulit kita bahkan untuk parkir, kan? Karena badan jalan trotoar dipenuhi oleh banyak mobil. Kita tidak tahu mobil dari mana, sehingga terkadang hari-hari biasa pun yang bukan minggu kita kesulitan untuk parkir. Cukup lama sebenarnya kita nyari cara, nyari akal supaya badan jalan trotoar di depan itu bisa leluasa untuk kita semua. Caranya entah diupayakan entah tidak, pokoknya susah. Sekarang kita punya trotoar yang indah. Tidak ada lagi mobil porkar parkir di depan gereja. Seperti Tuhan tahu untuk menyediakan seluruh keinginan kita. Saya potong sampai sini dulu, saudara, sebab kita akan bertualang keluar untuk bicara tentang kekuatan pemuridan dalam Kristus. Tahan hasrat, keinginan saudara, kita beralih suasana supaya orang-orang muda nggak bete dengan tampilan yang bergodok begini doang, tapi kita telusuri relung-relung di seputar Gemis Zaitun. Guys, brother, yang bicara tentang bagaimana saudara-saudara Yesus. Injil Markus menegaskan bahwa yang dimaksud saudara, ibu dari Yesus adalah orang-orang murid-murid yang duduk di mana Yesus berada. Injil Matius, saudara-saudara, menunjuk kepada murid-murid Yesus langsung yang 12 orang. Mengapa? Karena maksud Injil Matius adalah pemuridan itu pada 12 rasul. Lukas lebih umum. Lukas lebih mengatakan orang-orang, semua orang. Kenapa? Karena Lukas diperuntukkan bukan untuk orang Yahudi, sehingga semua orang percaya pada Yesus adalah murid-murid Yesus. Tetapi Injil Markus, saudara, Injil Markus mengatakan bahwa murid-murid, saudara-saudara, keluarga Yesus adalah orang-orang yang duduk dekat Yesus. Ini menandakan, saudara-saudara, ini menandakan satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa? Bahwa saudara
yang ikut bersembahyang, ikut beribadah, itu adalah keluarga Tuhan. Keluarga Allah. Ketika saudara mau menghampiri Tuhan, ketika saudara mau melipat tangan, ketika saudara menyanyi, saudara menjadi keluarga Allah. Penegasan ini sempurna di tengah kehidupan kita seperti sekarang ini. Kita sudah tidak ada waktu untuk duduk bersama Tuhan. Nanti kalau ada apa-apa, baru kita mau duduk bersama Tuhan. Padahal seharusnya kita selalu harus duduk bersama Tuhan. Apakah kita berdoa? Sehingga saya membedakan, saudara, sembahyang dan ibadah. Kalau sembahyang itu lipat tangan, tutup mata, berdoa, itulah sembahyang. Tetapi kalau beribadah, dalam bahasa Ibrani berarti juga abudah, bekerja. Jadi dalam tiap pekerjaan, kesulitan kehidupan kita, tempatkan diri kita sebagai keluarga Allah, di mana kita selalu bersentuhan secara karib bersama Tuhan. Tuhan Yesus katakan, ini saudara-saudaraku, ini ibuku kepada orang-orang yang duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Maka saudara yang sudah mengambil bagian di dalam kehidupan sembahyang, beribadah, saudara adalah keluarga Tuhan. Kalau saudara adalah keluarga Tuhan, maka percaya, jaminan keselamatan, keamanan akan saudara dapatkan. Saudara yang di rumah, saudara menggenggam kekuatan hubungan ini, kekuatan relasi ini, kekuatan ikatan kasih sayang Kristus bersama saudara. Coba katakan kepada keluarga, anggota keluarga di rumah saudara sekarang, sentuh bahunya dan katakan, kita keluarga Allah. Kita keluarga Allah. Kita semua adalah keluarga Tuhan Yesus. Saudara menjadi keluarga Tuhan Yesus dalam kasih setia Allah. Keluarga saudara punya catatan masing-masing, punya cara masing-masing, punya gaya masing-masing. Keluarga yang adalah kerabat-kerabat Tuhan Yesus, yang adalah kita, punya cerita dan gaya masing-masing. Saya coba tanya ke Pak Yetro, bagaimana Pak Yetro? Saya tahu Bapak sendiri, tetapi pasti Bapak juga mengalami keluarga di tengah kehidupan Bapak. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Sampai saat ini saya tetap bersyukur. Amin. Karena walaupun tidak mau sendirian, tapi saya tetap percaya bahwa ada saudara-saudara yang jauh di sana tetap menopang saya, dan saya tetap selalu mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya, dan hari tua di hari yang akan saya jalani. Luar biasa. Jadi hubungan dengan saudara-saudara itu harus lebih dekat. Lebih dekat. Selalu ada, baik itu dalam dalam doa selalu dibawakan. Bu Sri, bagaimana Bu Sri di tengah kondisi keluarga ibu dengan Bu David, anak-anak yang mungkin ada di rumah masing-masing, bagaimana keadaan keluarga? Ya, awalnya kan tinggal berdua di rumah, tapi sebagai ini ada dalam ponakan. Oh, ada ponakan ya? Suasana juga lebih hangat, dan juga anak cucu yang jauh kita bisa komunikasi melalui video call. Kemudian kegiatan di rumah kita bisa lebih banyak melakukan bersama ya? Ya. Dulu sendiri-sendiri mungkin sarapan hanya sendiri. Iya. Bersama tugas-tugas variasi seksual. Ibu Galuh, bagaimana Bu Galuh pengalaman di keluarga? Di masa pandemi ini kita mencoba tetap bersyukur, karena dengan adanya pandemi ini kita keluarga sering berkumpul, anak-anak biasanya dari rumah Di rumah lebih banyak waktu. akhirnya ya contoh anak kita Kegiatan ya. Dulu nggak pernah kepikiran tuh ya. Bu Jenny gimana? Ya, selama masa pandemi ini saya rasakan keluarga kami tambah dekat. Biasanya sibuk dengan ayam. Lewat aja. Ya, Ayam. iya, lewat aja. Ayam
keluarga. Kalau pengalaman sih yang pasti hubungan antar pribadi keluarga sebagai orang tua keluarganya itu lebih erat ya. Karena semuanya ada di dalam rumah, cuma dapat pengalaman baru ternyata susah dari guru. Oh, buat anak. Iya, ternyata di sekolah itu menjadi guru susah dan kita merasakan di dalam rumah. Iya. Mesti ngajarin anak. Harus ngajarin anak dengan nahan emosi dan tensi supaya mereka Anak sendiri soalnya. anak sendiri. Terus istri Diona bekerja di rumah atau Saat ini sampai saat ini masih bekerja di rumah. jadi lebih Jadi dekat lagi lah? Saudara, ini yang disebut keluarga. Keluarga yang penuh kekerabatan, keluarga yang penuh kedekatan. Bagaimana dengan keluarga trotoar? Setelah itu, keluarga trotoar tercipta di tengah jalan. Waktu orang berjalan ke satu tempat di pinggir jalan, mereka bertemu. Kok ada di sini? Terjadi obrolan, terjadi interaksi, terjadi komunikasi, tetapi hanya karena kepentingan-kepentingan yang kebetulan. Itulah keluarga trotoar yang banyak mewarnai kehidupan kita sebelum pandemi. Kita hanya sampai bahkan di rumah nanti malam, berangkat pagi, datang di rumah sudah malam. Bahkan kita tidak ada percakapan. Mungkin loh, tidak ada doa pagi bersama. Tetapi keluarga trotoar itu berjumpa hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Di dalam pandemi, saudara, kekuatan pandemi ini merekatkan kita, saudara dan saya. Kita direkatkan menjadi keluarga Tuhan Yesus. Kita bersama punya waktu untuk beribadah, bersembahyang, berdoa. Keluarga trotoar berlangsung seketika. Mungkin pada waktu lari pagi atau bersepeda, ngobrol, setelah itu bubar. Keluarga trotoar menjadi fenomena nyata keluarga model. Karena itu, saudara, kalau kita adalah bagian keluarga Tuhan Yesus, saudara dan saya, maka kita memasuki pandemi dengan kekuatan-kekuatan keakraban, kekariban, keikatan yang sungguh. Kita bisa duduk, bisa mengerjakan. Tadi ada contoh cocok tanam, ada contoh mengajar, ada contoh syukur dari keluarga-keluarga lain, dari saudara-saudara lain. Ada keponakan saudara yang datang, kita malah lebih terikat dalam kekuatan. Itulah yang dimaksud dengan keluarga Allah, bukan keluarga trotoar. Itu sebabnya ketika kita selesai nanti dari pandemi ini tidak akan rampung. Pandemi ini bisa tetap ada walaupun namanya bukan pandemi, tetapi corona akan tetap ada. Yang bisa melewati corona adalah keluarga-keluarga Tuhan kita, saudara dan saya. Karena itu setelah pandemi, setelah corona ini, kita harus naik level dalam hal apa? Kedekatan, perhatian, pertemuan dengan orang-orang yang kita kasih. Anak-anak, suami, istri, orang tua, semua ada dalam kedekatan Kristus. Maka saudara dan saya katakan, kami bukan keluarga trotoar. Seindah apapun trotoar, seperti keindahan trotoar di depan gereja Gemisa itu, seindah apapun, hanya untuk orang berjalan, lalu-lalang, menikmati senja, enak merasakan pagi ceria, tetapi tanpa kekuatan yang intens, yang sungguh dan benar. Maka genggam kekuatan Allah di keluarga saudara. Katakan satu dengan yang lain, kita keluarga Tuhan Yesus. Salam keluarga, cinta kasih untuk kita semua. Saya Glorius Bawengan.
Saudara kekasih, mari berdiri bersama dengan gereja segala abad dan tempat waktu kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Teman silakan duduk. Mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kepada kemuliaan dan pengagungan akan kasih-Mu, kami bawa gereja kami, Gemis, secara sinodal, resort-resort dan resort Indonesia bagian barat ada dalam tuntunan tangan. Gemis Jemaat Zaitun dengan seluruh warga jemaat dan program kerja pelayanan di hari-hari yang Tuhan tentukan, kami percaya ada dalam kasih setia-Mu selalu, terutama status tanah dan gedung gereja Keramat ini menjadi bagian dari pelampauan untuk menjangkau tiap hidup persekutuan kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami percaya persiapan akan dibukanya kembali ibadah onsite pada minggu di gereja Gemis Zaitun menjadi bagian dari kasih setia Tuhan selalu. Anggota jemaat dan simpatisan yang bersama mengikuti ibadah pada minggu ini, anggota jemaat dan simpatisan dalam pekerjaan, usaha, kerja, tugas masing-masing, anggota keluarga yang saat-saat ini kami bawa dalam permohonan, keluarga Sasiang Mampal, keluarga Heri Sasiang, keluarga Sumendong Ontoni, Ibu Adelheid Aljetah Lending, keluarga Andri Irawan, Ibu Angkumuna Kroma. Allah, datanglah bagi seluruh pengharapan dan kasih setia yang diemban dan diharapkan oleh saudara-saudara kekasih kami. Keluarga Urbanus Pangeran yang saat ini ada dalam duka karena berpulangnya ibunda, dipanggil pulangnya ibunda terkasih, menjadi kasih karunia Tuhan juga, khususnya saudara kekasih kami Penatua Delvin Urbanus. Allah, ke dalam tangan-Mu selalu, pengharapan dari pergumulan panjang menjadi bagian yang indah selalu. Anggota jemaat yang bersuka cita dalam ketambahan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dan ulang tahun yang dijadikan prasasti bagi hadirnya sukacita dan bahagia. Allah adalah sumber kebahagiaan itu. Kami percaya persembahan anggota jemaat baik berupa persepuluhan, syukur, pembangunan, dan persembahan bulanan adalah bagian indah syukur karena kasih setia-Mu selalu. Saat ini kami bawa saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Bapak Yustin Gagana pasca operasi
Penatua Isabella Tomodok Sayang dalam pemulihan, Diaken James Boy Patiasina dalam pemulihan, Bapak Rilo dan Ibu Iin Peter dalam pemulihan, Ibu Angkumonak Roma juga dalam pemulihan. Allah bagimu semua para medis, dokter, obat-obatan, peralatan apapun menjadi bagian dari cara Tuhan untuk menyembuhkan. Kami bawa orang tua kami yang lanjut usia, para janda duda, anak yatim piatu, anak-anak yang menghadapi ulangan tengah semester yang sedang mencari pekerjaan. Kondisi bangsa di dunia ini dalam pandemi COVID-19, kami percaya ada dalam kasih setia, penanganan, harapan vaksin, obat-obatan, bahkan kajian-kajian medis dan ketentraman kesejahteraan negeri ini. Kami percaya ada dalam kuasa tangan setia Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 18 Oktober 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Glorius D. Bawengan MTH yang telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. 1. Ibadah Minggu 25 Oktober 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Heli Kalangit Untungan SEH. 2. Kelas katekisasi. Untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 19 Oktober 2020 dan Jumat 23 Oktober 2020 pukul 19 sampai dengan 20.30 WIB. Mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta. Berita duka, telah kembali ke pangkuan Bapa di surga pada hari Senin 12 Oktober 2020. Nama Ibu Anerje Urbanus Tumiru meninggal di Siau Hiu. Almarhum adalah ibunda dari Penatua David Urbanus. BPMJ dan seluruh majelis turut dalam gumul dan harap kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang yang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri
PKJ 289 ayatnya yang pertama, keluarga hidup indah. Saudara, arahkanlah hati saudara, kembalilah dalam damai sejahtera, hiduplah sesuai dengan firman Allah yang telah saudara dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat silahkan duduk, kita masuk dalam saat ini. Jemaat kembali, mari berdiri. PKJ 289 ayatnya yang keempat.